Oke, selamat malam semuanya. Ya, kembali bersama dengan saya Evangelis Philly Tuuk, dan hari ini saya ingin membagikan satu poin yang sangat penting bagi kita orang Kristen, dan saya ingin berbicara tentang seberapa penting seseorang itu mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan ini seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita pernah bertanya seberapa penting kita mempelajari kebenaran firman Tuhan atau mempelajari Alkitab? Sebelum saya masuk kepada jawaban mengenai seberapa penting seseorang harus mempelajari firman Tuhan, ada dua hal mendasar yang perlu kita ketahui dan perlu kita sikapi berkaitan dengan firman Tuhan itu sendiri. Ingat bahwa sekarang kita punya Alkitab sebagai firman tertulis. Yang pertama, kita punya Alkitab sebagai firman tertulis. Nah, bagaimana sikap kita terhadap Alkitab sebagai firman tulis? Apakah kita melihat itu sebagai firman Tuhan yang tidak ada salah dalam segi apapun, dan akhirnya kita menerima dia sebagai standar kebenaran kita dan satu-satunya firman Tuhan di muka bumi ini? Artinya yang selain Alkitab tidak ada firman lain yang berasal dari Tuhan, baik tertulis maupun secara lisan. Nah, itu sikap mendasar yang pertama yang perlu kita pahami, karena banyak orang Kristen yang mungkin belum memahami dan tidak berani mengambil keputusan terhadap poin ini. Ya, kita orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan, paling penting adalah dia harus sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Tuhan. Bukan hanya berisi firman Tuhan, bukan hanya mengandung firman Tuhan, tetapi benar-benar keseluruhannya adalah firman Tuhan, firman yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan itu tentu tercatat di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, ayat yang sangat penting. Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada manfaat, tetapi yang mau kita garis bawahi di sini adalah bahwa segala tulisan yang difirmankan Allah. Jadi kitab suci itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan itu ya benar-benar perkataan Tuhan yang disampaikan kepada penulis Alkitab, sehingga penulis Alkitab itu ya dipakai oleh Roh Kudus untuk bekerja dan menghasilkan tulisan-tulisan yang tidak mungkin ada salah. Nah, ini sikap mendasar yang paling penting sebelum kita masuk kepada seberapa penting mau belajar firman Tuhan. Artinya kalau kita melihat bahwa ternyata ini adalah firman yang tidak ada salah dan ini sangat penting untuk kehidupan kita, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan ternyata memang belajar firman Tuhan itu penting gitu. Dan yang kedua adalah yang mau saya ingatkan di sini sebelum kita masuk kepada seberapa penting seorang harus belajar firman Tuhan. Hal yang kedua adalah mengenai dari mana seseorang itu bisa beriman. Nah, Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17, nah, di situ firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, artinya kalau orang tidak belajar firman Kristus, dia tidak mungkin bisa menyatakan imannya dengan benar. Jadi, nah ini dua hal yang sangat mendasar yang akan mengantarkan kepada kita bahwa ternyata akhirnya kita bisa melihat bahwa belajar firman Tuhan itu sangat penting. Ini poin, boleh dikatakan poin yang paling krusial dalam Kristen. Percaya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, dan percaya bahwa harus belajar firman Tuhan supaya kita bisa beriman dengan benar. Dan ya, seberapa penting seorang mesti belajar firman Tuhan? Yang pertama adalah kalau kita pelajari dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Di situ firman Tuhan berkata bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu dan siap sedialah memberi pertanggungan jawab. Nah, ini poin pertama yang ingin saya ingatkan kepada Anda, bahwa pentingnya untuk terus belajar firman Tuhan, karena kita
punya tanggung jawab untuk berkaitan dengan iman dan pengharapan yang sudah kita miliki. Artinya saya harus bisa menjawab orang kenapa saya jadi orang Kristen. Saya harus bisa menjawab orang kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya harus bisa menjawab orang kenapa Tuhan yang saya percayai itu mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa saya. Jadi kita harus bertanggung jawab atas iman yang kita miliki. Berapa banyak orang bisa bertanggung jawab pada iman yang dia miliki? Ketika dia tanya, oh kamu orang Kristen? Oh iya benar, saya orang Kristen. Kenapa kamu jadi orang Kristen? Kita harus bisa menjawab kenapa kita jadi orang Kristen. Dan itu merupakan bagian dari hidup orang yang sudah diselamatkan. Kalau orang yang sudah diselamatkan tetapi dia mengaku sudah diselamatkan tetapi dia tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya, ini hati-hati, bisa jadi dia belum diselamatkan. Karena orang yang sudah diselamatkan dia harus mengerti jalan keselamatan dengan benar. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Alkitab bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa, saudara? Artinya lewat Tuhan Yesus semua manusia bisa pergi ke surga. Tidak ada jalan lain. Kemudian jadi pertanyaan, mungkin orang-orang akan bertanya kepada kita, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus? Misalnya orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama seperti Adam, Musa dan seterusnya. Bagaimana mereka bisa diselamatkan dan tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun yang meminta pertanggungjawaban. Jadi 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Kemudian yang kedua berkaitan dengan seberapa penting seseorang itu harus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-21. 1 Tesalonika 5 ayat 21, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi bukan hanya mampu mempertanggungjawabkan dalam kehidupan mungkin sebagai orang yang bersaksi, tapi kita juga harus menguji di sekitar kita. Kita melihat tentu ada hal-hal yang perlu kita uji dan dasarnya adalah Alkitab, dan kita pegang mana yang benar. Sekarang berapa banyak pengajaran sesat? Saksi Yehova, saya yakin itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian Mormon, wah itu adalah pengajaran sesat, karena di dalamnya ada penyampaian berita-berita dari nabi, seorang yang menyebut dirinya nabi tetapi kita tidak percaya dia sebagai nabi daripada Tuhan, karena jabatan nabi sudah tidak ada lagi sekarang. Kemudian banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat lainnya. Bahkan sekarang ada muncul pengajaran-pengajaran sesat lainnya. Misalnya ada orang yang seorang pendeta yang klaim dia pendeta besar, kemudian dia berkata bahwa harus berbahasa roh ya supaya orang untuk membangkitkan imun tubuhnya dan terhindar dari COVID-19 dan seterusnya. Tentu kita harus uji semua itu dengan Alkitab, ya kan? Kita harus uji semuanya itu dengan Alkitab. Kemudian ada juga yang berkata bahwa harus makan perjamuan kudus, harus oles dengan minyak urapan supaya tidak kena virus corona dan seterusnya. Wah, bagaimana ini? Kalau kita tidak menguji semuanya dengan Alkitab, bisa jadi kita akan terperangkap kepada kesesatan. Jadi ini. Dan berapa banyak orang mampu menguji segala sesuatu dan dia bisa memegang yang baik. Orang yang bisa menguji dan akhirnya memegang yang baik, artinya orang itu tahu yang baik dan tahu mana yang tidak baik, tahu yang benar dan tahu mana yang tidak benar. Kalau dia tidak pernah tahu ada yang benar, bagaimana mungkin dia bisa menguji dan akhirnya dia bisa membedakan ada yang benar dan ada yang salah. Jadi ini adalah poin yang sangat penting. Jadi yang kedua adalah pentingnya belajar firman Tuhan, karena di dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-21, di situ firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita tidak mungkin bisa menguji kalau kita tidak tahu ada yang benar. Dan kalau kita tahu ada yang benar, kita akan bisa menguji dan kita akan terus memegang yang baik dan kita akan membuang yang salah. Jadi ini prinsip di dalam Alkitab. Jadi terus belajar firman Tuhan, kita akan terus mendapatkan pengajaran-pengajaran dan akhirnya kita didorong untuk mampu menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Kemudian yang ketiga poin berkaitan dengan pentingnya belajar firman Tuhan adalah kita bisa dapatkan di dalam kitab Amsal. Nah,
dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12, di situ firman Tuhan berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Artinya apa, saudara? Jangan sampai kita salah beriman. Kita terus belajar firman Tuhan supaya kita bisa memutuskan iman yang benar. Nah, ini penting. Tadi kan kita bilang iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu kita mesti belajar firman Kristus supaya bisa beriman dengan benar. Kemudian didukung dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ini mengajarkan kita tentang kita harus berhati-hati dan harus punya pengajaran yang benar, yang alkitabiah, supaya kita tidak salah beriman. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah beriman itu konsekuensinya berat. Salah beriman itu konsekuensinya adalah hukuman yang kekal. Dan ada ilustrasi yang mungkin Anda juga sudah pernah dengar. Kalau orang salah masak, ya kan, salah masak nasi misalnya, seharusnya ukuran airnya 2 gelas, kemudian dia taruh 3 gelas, akhirnya tidak jadi nasi, kemudian jadi bubur. Ya penyesalannya itu paling beberapa jam ke depan sampai malam mungkin. Kemudian ya, menyesal dalam beberapa jam. Kalau orang salah potong rambut, ya kan, salah potong rambut, harusnya dipotong rapi, kemudian rambutnya jadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya menyesalnya berapa ya, sebulan, 2 bulan, kemudian dia bisa menyesal. Kalau salah pilih pasangan hidup, ya menyesalnya seumur hidup sampai orang itu meninggal dipanggil oleh Tuhan. Tapi kalau kita salah beriman, menyesalnya kekal, saudara. Penyesalannya itu untuk selama-lamanya. Dan selalu manusia pasti tahu bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Oleh sebab itu jangan sampai ada kata penyesalan datang terlambat. Caranya apa? Kalau dalam hal iman dan kerohanian kita, ya caranya kita belajar dengan baik firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman secara terus menerus. Tentu kita harus melihat tadi kaitannya dengan ujilah segala sesuatu, mana pengajaran yang alkitabiah dan mana yang tidak. Sekali lagi, ujungnya adalah kepada kekekalan. Kalau kita salah beriman, kita akan sampai kepada konsekuensi yang paling fatal dalam kehidupan kita, yaitu hukuman atau keselamatan. Kalau iman kita benar, berarti kita sampai kepada keselamatan. Dan tapi kalau iman kita salah beriman, kita akan sampai kepada hukuman yang kekal. Ya. Keselamatan seperti apa yang Anda pahami? Keselamatan seperti apa yang Anda yakini? Ini harus benar-benar sesuai dengan Alkitab. Kalau ada orang yang tidak yakin akan keselamatannya, sudah pasti dia belum diselamatkan. Tetapi ada orang kalau dia yakin akan keselamatannya, kita mesti cek pakai Alkitab. Yakinnya karena apa? Oleh sebab itu, Amsal peringatkan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada orang berkata bahwa keselamatan lewat usaha manusia. Kita bilang tidak. Keselamatan adalah kasih karunia, dan cara mendapatkan keselamatan adalah iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi itu poin yang ketiga. Poin yang pertama adalah kenapa penting belajar firman Tuhan? Karena belajar firman Tuhan itu, kita belajar firman Tuhan maka kita akan bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Yang kedua adalah ketika kita belajar firman Tuhan maka kita mampu menguji segala sesuatu dan kita bisa memegang yang baik. Dan yang ketiga adalah ketika kita mempelajari firman Tuhan kita tidak akan salah beriman. Dan yang keempat adalah belajar firman Tuhan itu adalah perintah dan kehendak Tuhan. Kalau kita ingat di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, Matius 28 ayat 19-20, dan bagian akhirnya di situ Tuhan berkata bahwa dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Tuhan mau supaya murid-murid yang diregenerasikan kebenaran, yang dipercayakan kebenaran pada saat itu, untuk juga mengajarkan orang-orang lain berkaitan dengan kebenaran yang sudah Tuhan percayakan. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia, supaya manusia itu mempelajari firman Tuhan. Kalau kita mau tanya, saya mau taat kepada Tuhan, saya mau turut kehendaknya, ya kita belajar firman Tuhan. Karena belajar firman Tuhan adalah bagian dari kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan di dalam 1 Timotius 2, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, di situ firman Tuhan berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, supaya menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan
akan kebenaran. Jadi kita sesudah diselamatkan, kita bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, semoga lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ternyata sangat penting untuk mempelajari firman Tuhan. Kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Marilah kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, karena kita tidak bisa melangkah kemanapun, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik di dunia ini tanpa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Salam.